Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita bersama di tempat yang mulia ini. Semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan kepada keluarga Rasulullah, dilimpahkan kepada pengikut-pengikut para sahabat Rasulullah, dan khususnya diberikan kepada pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa saya berwasiat terutama kepada diri saya sendiri. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita sama-sama selalu mencoba untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena dengan takwa itulah akan membedakan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam penciptaannya, salah satu ciptaan Allah yang sempurna berupa manusia yang sebaik-baik bentuknya dan sebaik-baik sifatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka dari itu setelah Allah menciptakan manusia, maka apa firman Allah? Wahai manusia dan setan, turunlah engkau ke muka bumi. Turunlah engkau ke muka bumi. Manakala nanti setelah turun petunjukku, maka ikutilah apa yang menjadi petunjukku supaya kehidupanmu di dunia dan di akhirat nanti akan selamat. Allah juga berfirman dalam surat At-Taha, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyata dhanaka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tidak hanya menyempurnakan atau menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya dan sebaik-baik sifatnya, akan tetapi Allah juga memberikan fasilitas untuk kehidupan manusia di muka bumi ini, di sisi lain untuk mengantongi pahala-pahala di hadapan Allah untuk bekal kita tatkala kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman juga, maka makanlah sebagian, makan dan minumlah dari sebagian rezekiku yang aku berikan kepadamu. Janganlah engkau berkeliaran di muka bumi untuk merusak bumi ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ciptaan manusia, ciptaan Allah yang berupa manusia telah diberikan petunjuk atau diberikan handout atau buku petunjuknya supaya dalam kehidupannya selamat di dunia dan di akhirat. Akan tetapi
tatkala pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang seolah-olah protes kepada Allah. Qala rabbi hasartani a'ma wa qad kuntu basiron. Wahai Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya di dunia adalah orang yang sempurna. Maka Allah pun menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaumal tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya dan kamu tidak peduli. Maka pada saat ini kamu pun tidak aku pedulikan dalam keadaan buta. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hebatnya Al-Quran bisa digunakan dan harus digunakan sebagai petunjuk kehidupan kita sampai yaumil akhir, sampai hari kiamat. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Apa mukjizat yang bisa kita lihat saat ini? Mukjizat Al-Quran yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan bisa kita hitung sendiri. Dari sumber Mufti Abror, dalam Al-Quran disebutkan, dunia disebutkan 115 kali, akhirat disebutkan 115 kali, setan disebutkan 88 kali, dan malaikat disebutkan 88 kali, neraka disebutkan 77 kali, dan surga disebutkan 77 kali. Zakat ataupun sedekah disebutkan dalam Al-Quran 32 kali. Adapun berkah juga disebutkan 32 kali. Hukuman disebutkan dalam Al-Quran 117 kali. Ampunan disebut dalam Al-Quran 234 kali. Perempuan disebutkan 23 kali dalam Al-Quran, dan laki-laki disebutkan 23 kali. Daratan disebutkan dalam Al-Quran 13 kali, dan lautan 32 kali. Sepintas kalau kita melihat ini semuanya, tidak menarik. Bagi yang kurang tertarik atas data-data yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sudah wanti-wanti yang pertama kali, Iqra, bacalah wahai Muhammad, bacalah dengan akalmu. Allah tidak memberikan langsung inilah matematika, inilah aljabar, inilah kimia, tapi Iqra berupa akal kita supaya kita digunakan. Maka timbullah beberapa ilmu yang sangat fundamental untuk kemajuan kita semua yang ada di sini. Saya akan melihat sedikit, akan saya sampaikan dalam penelitian Profesor Jai Hin Chiu pada tahun 1955, ilmuwan Amerika asli dari Indonesia, akan tetapi sudah domisili dan menjadi penduduk Amerika. Beliau menemukan dalam tubuh manusia itu ada yang namanya kromosom. Mungkin kalau waktu SMA kita masih ingat. Kromosom tidak bisa saya jelaskan secara gamblang, hanya sepintas saja. Kromosom adalah struktur dalam sel tubuh manusia tentang informatika genetika. Gampangnya, kalau saya ambil contoh, kendaraan itu disebut mobil apabila ada 4 rodanya. Manusia disebut manusia dengan utuh apabila di dalam tubuhnya ada 23 pasang kromosom. 23 pasang kromosom itu yang 23
datangnya dari seorang ayah, yang 23 lagi datangnya dari seorang istri. Kromosom di dalamnya ada DNA yang begitu banyak yang untuk menentukan genetika. Siapakah anak ini? Sekarang saya ambil contoh adalah Ananda Erindra, putranya Pak Dukuh. Kita akan lihat, betul nggak itu putranya Pak Jamari sama Bu Endang? Tentunya kromosom itu harus dicek. Lewat genetika, lewat DNA. Dan kromosom itu harus jumlahnya 46. Ini hasil penemuan dari Profesor Jai Jin Ho. Al-Quran menyebutkan bahwa 23 disebutkan dari laki-laki, 23 disebutkan dari perempuan. Kalau itu dilihat semuanya, maka bagaimana kalau andai katakan aja kromosomnya kurang daripada itu sama. Seumpama contoh dengan mobil. Mobil itu apabila rodanya 4 kita sebut mobil. Kalau rodanya 3 menjadi bemo. Kalau rodanya 6 menjadi bis. Kalau rodanya 8 tentunya akan menjadi troton. Kalau manusia kromosomnya kurang dari 46, tentu manusia itu mungkin agak sedikit kurang sempurna. Bisa hilang ingatan atau cacat ingatan. Itu hebatnya Al-Quran. Satu lagi. Waktunya sudah cepat sekali. Satu lagi. Al-Quran menyebutkan daratan 13 kali. Lautan 32 kali. Hasil penelitian tahun 1864 atau 4, saya lupa, 1800 sekian. Ditemukan bahwa luasnya daratan ini ada 29% dan luasnya lautan ada 71%. Kita lihat Allah menyebutkan dalam Al-Quran 13 kali daratan dan lautan 32 kali. 13 ditambah 32 totalnya 45. 13 dibagi 45 kali 100 ketemunya 21%. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan lautan pun akan ketemu menjadi 79%. Data yang jelas, yang tidak bisa dibohongin lagi. Tidak ada literatur yang keluar menyatakan seperti ini. 1500 tahun sudah keluar Al-Quran, Allah menyatakan seperti ini. Satu lagi sepintas saya akan singgung. Dalam Al-Quran yang bisa kita lihat, yang tidak bisa ditipu dan tidak bisa dibuat secanggih apapun komputernya untuk menyusun kata-kata sesuai dengan Al-Quran. Lafal Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya 19 hurufnya. Ternyata setiap huruf di dalam basmalah tersebut terulang-ulang dalam jumlah bilangan yang selalu menampilkan hasil perkalian daripada 19. Contoh, Ismi terulang 19 kali dalam Al-Quran. Allah terulang 2698 kali, artinya hasil perkalian 19 kali 142. Ar-Rahman terulang 57 kali, alias 19 kali 3. Ar-Rahim terulang 114 kali, artinya hasil perkalian 19 kali 6. Ternyata angka 19 datangnya dari surat Al-Mudaththir ayat yang ke-30. Alaiha tis'ata asyara. Inilah penyelidikan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Rishad Khalifah selama 4 tahun. Masih banyak yang harusnya yang bisa saya sampaikan, tapi karena waktunya yang begitu mepet, nanti suatu ketika akan saya sampaikan lagi. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini tentang Al-Qur'an dalam surat Al-Mudaththir, rangkumannya kira-kira semuanya. Sampai kapanpun juga orang akan menipu dan membuat Al-Quran, tandingan Al-Quran, atau membuat kepalsuan tentang Al-Quran. Bahkan saat ini sudah beredar, ada Al-Quran yang jumlahnya 70 juz yang disebut dengan Al-Quran Fatimah. Bisa dilihat di media sosial. Untuk itu, kita harus hati-hati dalam menanggapi semuanya. Bahkan sebentar lagi dalam keadaan yang mengerikan seperti ini, di mana corona semakin lama semakin mengganas, tentunya tidak ada jalan lain. Corona itu pun makhluk Allah dan tugasnya pun bertasbih kepada Allah. Sama kita pun bertasbih kepada Allah. Akan tetapi tanpa ridha Allah, corona tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga tanpa ridha Allah, bisa-bisa insya Allah kita akan selalu sehat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sudah pesan kepada kita bahwa suatu saat umat Islam akan diperebutkan oleh orang-orang lain. Suaranya saat ini akan menghadapi pilkada serentak. Suaranya akan diperebutkan kemana-mana. Tapi pesan ingat pesan Rasulullah, akan tetapi kamu sekalian akan direbutkan bagaikan mereka merebutkan makanan, lalu diremukkan makanan itu dan dihempaskan begitu saja. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata lain kecuali kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimika sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik li ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'in minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, yang memberikan keketeraman di hati kami di tengah situasi yang mencekam ini. Karena adanya virus corona, kami bersimpuh memohon ampun atas dosa-dosa dan kekhilafan kami. Kami lemah, tak berdaya, sedangkan Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona ini dari muka bumimu Indonesia ini tanpa campur tangan-Mu, ya Allah. Lindungilah kami semua, anak-anak kami, cucu-cucu kami, para pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, seluruh rakyat Indonesia. Engkaulah sesungguhnya pelindung terbaik dalam kehidupan kami. Lindungilah pula para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan, para petugas-petugas kesehatan lainnya, termasuk para keamanan, serta mereka yang ikhlas membantu merawat yang sedang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon angkatlah virus mematikan ini dari bumi Indonesia ini. Sebab atas izin-Mu jua kami hakul yakin wabah virus ini akan berakhir dan bisa musnah dari daratan Indonesia. Ya Allah, jauhkanlah dan kembalikanlah ke asalnya virus ini, ya Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lepaskanlah kesulitan kami untuk ini semuanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqimis shalah. Bapak